Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marvanizar. Dan pada video kali ini, pada pertemuan keempat, sesuai dengan kontrak kuliah dan juga rencana pembelajaran satu semester ke depan, untuk mata kuliah tentang teori bilangan, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas pokok bahasan tentang keterbagian dan teorema-teoremanya. Seperti apa materi tentang keterbagian dan teorema-teoremanya? Mari kita simak slide berikut ini. Oke, kita masuk ke definisi keterbagian. Jadi apa itu keterbagian? Kira-kira definisinya itu seperti ini. Suatu bilangan bulat Q, gitu ya. Kalau ada suatu bilangan bulat Q, habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P. Jadi Q itu habis dibagi P dengan syarat P-nya itu tidak 0 ya. Soalnya apa-apa kalau dibagi 0 kan kayak 2 bagi 0 berapa? 3 bagi 0? Undefined, tidak terdefinisi, gitu ya, tidak terdefinisi jika pembaginya adalah 0. Makanya di sini ada syarat P-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi, definisi keterbagian, suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh suatu bilangan bulat P yang tidak sama dengan 0 jika, ini ya, mulai ya, ini sudah ada syaratnya, jika ada suatu bilangan bulat X sehingga Q itu sama dengan Px. Notasi matematikanya seperti ini. Nah, yang seperti ini nih, ini dibacanya P habis membagi Q, atau Q habis dibagi P. Sama aja ya, P habis membagi Q, atau Q habis dibagi P. Sama aja. Nah, definisinya seperti ini. Kalau ada X, nih ya, ada X, sedemikian hingga itu X-nya itu elemen bilangan bulat, dan Q sama dengan Px. Q sama dengan Px, itu syaratnya ya, di mana X-nya adalah bilangan bulat. Kalau masih bingung, coba kita lihat di contoh berikut ini. Pertanyaannya seperti ini, benarkah 6 itu habis membagi negatif 18? Saya ulangi, apakah benar min 18 itu habis dibagi 6? Sama aja ya dua kalimat itu ya, habis membagi dan habis dibagi. Lihat dari depan ke belakang apa dari belakang ke depan kita membacanya. Benarkah 6 habis membagi negatif 18? Kalau biasa, pikiran kita biasa kan, min 18 dibagi 6 bisa enggak ya? Ada sisanya enggak ya? Kalau udah ada sisanya atau sisanya 0, berarti itu habis dibagi, gitu kan? Oke, pemikiran itu benar, tapi kita gunakan, kita kaitkan dengan definisi keterbagian yang ada di sini. Benarkah 6 habis dibagi 18? Iya. Karena ada negatif 3 elemen Z. Negatif 3 itu kan elemen bilangan bulat ya. Sedemikian hingga negatif 18, yang ini ya, yang di belakang, itu sama dengan 6 yang di depan. Q itu kan di belakang, ini Q-nya di belakang, otomatis yang di belakang itu kan negatif 18. Sama dengan P, P-nya itu yang di depan, 6, 6-nya yang di depan, dikali dengan X, X-nya itu yang bilangan bulat, berapa? Negatif 3. Jadi negatif 18 sama dengan 6 dikalikan negatif 3. Karena bisa dibentuk menggunakan bentuk Q sama dengan Px, maka benar 6 habis membagi negatif 18, atau benar bahwa negatif 18 habis dibagi oleh 6. Kayak gitu ya. Terus cara mencari min 3-nya itu gimana? Gampang, gunakan pembagian biasa. Min 18 bagi 6, berapa? Negatif 3, ya sudah, jelas. Karena ada negatif 3, benar. 6 itu habis membagi 6 habis membagi negatif 18 karena ada negatif 3 elemen Z yang ini, sedemikian hingga min 18 itu bisa dibentuk jadi 6 kali min 3. Min 3 ini yang bilangan bulat. Oke, saya kasih contoh berikutnya. Benarkah 5 habis membagi 18? Tidak. Karena apa? Kalau 3 itu simbolnya seperti ini ya. 5 tidak habis membagi 18. Sekali lagi, 5 tidak habis membagi 18. Karena tidak ada bilangan bulat P, sehingga 18 itu bisa dibentuk 5 kali sesuatu. 5 kali berapa yang hasilnya 18? Tidak ada kan? Ada Pak, 3, sekian-sekian. Ayolah, 3, sekian-sekian itu kan bukan bilangan bulat. Sedangkan yang kita bicarakan, X-nya di sini adalah elemen bilangan bulat. Kayak gitu ya, bisa ya membandingkan atau menggunakan definisi ini, mana yang habis membagi dan mana yang tidak habis membagi. 6 habis membagi negatif 18, tapi 5
tidak habis membagi 18. Mudah ya? Oke, sekarang kita akan ngomong tentang faktor terlebih dahulu. Dikit aja saya singgung tentang faktor. Faktornya 6 itu berapa sih? Faktornya 6 itu Pak, 1, 2, 3, dan juga 6. Ya, nggak salah, tetapi nggak lengkap gitu aja. Sebab faktor dari 6 itu ada positif dan ada negatif. Sehingga secara lengkap faktor dari 6 itu 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, 6, dan juga min 6. Cuma ketika kita mengkonsep itu, mengkonstruk itu menjadi suatu definisi yang kita bawa ke FPB dan lain sebagainya, karena sudah berkaitan dengan terbesar-terbesar seperti itu, maka yang negatif kita buang gitu ya. Ini hanya saya tampilkan di sini untuk mengantar nanti di materi-materi yang selanjutnya. Yang jelas kalian harus tahu kalau faktor itu sebenarnya ada positif sama negatif gitu ya. Cuma yang di SD yang kita pelajari hanya faktor yang positif. Kenapa? Karena kaitannya dengan materi faktor persekutuan terbesar. Dan yang terbesar itu adalah bilangan positif kalau dibandingkan dengan bilangan negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke konsep keterbagian. Saya kira nggak ada masalah pada definisi keterbagian ini ya. Kita masuk ke sifat-sifat sederhananya. Jadi gini, kalau ada P, ada Q, P-nya tidak 0 gitu ya. Syaratnya kan tadi pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Sifatnya seperti ini. 1. Habis membagi Q. 1 itu habis membagi bilangan bulat apapun. Itu yang bagus. Jadi 1 itu untuk semuanya. Gitu. Semuanya itu bisa membagi 1. Habis membagi 1. Habis dibagi 1, maaf. Semuanya itu bisa habis dibagi 1 dengan syarat bilangan bulat. Oke? Kita berbicara tentang bilangan bulat. Yang kedua, 0 itu bisa membagi bilangan bulat berapapun. Ya, ini ya. 0 bisa habis dibagi, maaf sekali lagi, 0 habis dibagi P. Jadi P-nya itu bilangan bulat berapapun pasti habis membagi 0. Gitu ya. 0 bagi 1, 0. 0 bagi 2, 0. 0 bagi 3, 0. Dan seterusnya. Gak ada masalah. Sifat-sifatnya ini sederhana sekali. 4 sifatnya. P habis membagi P. Iyalah. 3 habis dibagi 3, 2 habis dibagi 2, 5 habis dibagi 5, dan seterusnya. X-nya berapa? 1. Ya nggak? P sama dengan P dikali 1. Gitu kan kalau pakai definisi yang tadi. Termasuk ini. Q sama dengan 1 dikali 1. Pakai definisi yang tadi. Ini juga 0 sama dengan P dikalikan 0. Pakai definisi. Semuanya pakai definisi keterbagian. Oke? Yang terakhir, P habis membagi Q, maka ada 3 kemungkinan. Ingat ya, 3 kemungkinan. Bisa jadi Q-nya lebih dari P. Iyalah. Misalnya, Q-nya itu 6, P-nya itu 2. 6 habis dibagi 2. Jelas. Q-nya itu lebih dari P. Bisa jadi kemungkinan yang kedua adalah P-nya sama dengan Q. Seperti contoh yang ini tadi. 2 dibagi 2, 3 dibagi 3, 5 bagi 5. Jadi sama-sama habis dibagi. Ya, kemungkinan yang ketiga, itu P-nya, jadi pembaginya, itu lebih besar daripada yang akan dibagi. Jadi P-nya itu lebih besar dari Q. Loh Pak, apa bisa Pak? 2 habis tak Pak dibagi 6? 2 habis dibagi 6? Enggak, kalau 2 nggak habis dibagi 6. Tetapi gini, yang dikatakan lebih dari, kita harus mengkaitkan bilangan negatif. Contohnya, 6, sorry, saya ulangi, negatif 6 habis dibagi 2. Negatif 6 habis dibagi 2. Bener nggak? Bener, negatif 6 itu habis dibagi 2. Hasilnya kan min 3. Tetapi kalau kita bandingkan antara negatif 6 dengan 2, lebih besar mana? Iya, lebih besar 2, gitu. Makanya itu kemungkinan yang ketiga. Contoh kemungkinan yang ketiga, di mana P-nya itu lebih dari Q. Itu ya, kalau P-nya lebih dari Q, pasti P-nya itu negatif. Mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke teorema-teorema. Ini inti dari pertemuan keempat ini. Bagaimana kita bisa, kalau misalnya ada teorema, sebelum kita gunakan, kita harus membuktikan terlebih dahulu. Itu ya, selalu dibuktikan. Menggunakan apa? Definisi bisa. Sifat-sifat bisa. Gitu ya, selalu kita gunakan
selalu kita buktikan sebelum kita gunakan. Teorema yang pertama bunyinya gini, jika ada 3 bilangan bulat, P, Q, R, kemudian P itu habis membagi Q, P itu habis membagi Q atau Q habis dibagi P, maka P habis membagi Q kali R. Gitu ya. Kalau ini habis dibagi ini, maka QR habis dibagi P. Mudahnya seperti ini. Kalau misalnya di sini ada 6 habis dibagi 2 gitu ya, maka 6 kali 3 itu juga habis dibagi 2. Mudahnya seperti itu ya. Tetapi itu juga harus kita buktikan terlebih dahulu. Cara membuktikannya gimana? Coba kita lihat. Bukti. P habis membagi Q. Ini yang diketahui ya. P habis membagi Q. Maka Q itu sama dengan P kali X. X-nya elemen Z. Pakai apa ini? Kok bisa? Ini kan definisi. Definisi keterbagian yang tadi. Ya, ini menggunakan definisi keterbagian. Jadi P habis membagi Q, artinya Q itu bisa dituliskan atau setara dengan PX, di mana X-nya itu elemen Z. Gitu ya. Nggak ada masalah sampai definisi keterbagian ini. Selanjutnya, karena ini sifatnya itu persamaan, Q sama dengan PX, maka kedua ruas boleh dong saya sama-sama tak kalikan dengan R. R-nya kan bilangan bulat. Boleh kan ya? 2 sama dengan 2 misalnya. Maka tak kalikan 3, tetap 6 sama dengan 6. 2 kali 3, 2 kali 3. 2 kali 3, 2 kali 3 berarti 6 sama dengan 6, gitu kan? Jadi kalau ada kesamaan, sama-sama tak kali, ruas kiri kalau tak kali R, ruas kanan juga tak kali R. Mendapatkan QR sama dengan PXR. Saya kira nggak ada masalah. Nah, kemudian kita misalkan dulu atau kita tuliskan Q kali R itu kita misalkan M. Q-nya, Q, X. X dan R kita kalikan itu sama dengan M gitu ya. X dan R. X-nya itu kan bilangan bulat. R-nya juga bilangan bulat. Jadi X kali R itu bilangan bulat apa bukan? Ya, itu bilangan bulat. Artinya M itu juga merupakan bilangan bulat. Loh kok bisa? Itu pakai aturan definisi tertutup atau sifat tertutup operasi perkalian terhadap bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat. Itu sifat tertutup ya, yang kemarin juga sudah selesai kita bahas. Oke, jadi XR itu bisa kita tuliskan M, dan M-nya itu ternyata elemen Z. Gitu ya. Oke, selanjutnya itu yang barusan operasi kali tertutup bilangan bulat. Selanjutnya kita lihat QR sama dengan PM. Itu kan sama dengan definisi ini, definisi keterbagian. Kalau ada Q sama dengan PX bisa dituliskan P habis membagi Q. Sama dengan ini, QR sama dengan PM, maka bisa dituliskan P, ini kan P ya, sama-sama ini PX, ini PM. Artinya sama-sama P, P-nya ditaruh belakang. Ini juga P-nya ditaruh belakang. Habis membagi yang ada di sini Q, Q-nya ke sini, di sini QR, QR-nya ke sini. Itu menggunakan definisi keterbagian. Mudah ya? Jadi kalau ada P maka Q, kalau ada P habis membagi Q, maka P habis membagi QR. Selesai, sudah terbukti. Saya kira nggak ada masalah, cuma menggunakan definisi definisi keterbagian saja di sini. Contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, kalau ada contoh teorema maksudnya ya, kalau ada 3 habis membagi 6, artinya 3 itu juga habis membagi 6 kali 2. Soalnya kan 2 bilangan bulat, nggak harus 2, kamu bisa gantikan bilangan bulat berapapun, pasti habis dibagi dengan 3. 6 kalikan bilangan bulat berapapun itu habis dibagi 3. Gitu ya. Itu contoh dari teorema 2.1. Oke, selanjutnya teorema 2.2. Tetap kita akan belajar membuktikan menggunakan definisi dan juga teorema 2.1 misalnya kalau bisa diterapkan. Bunyinya teorema 2.2 ini, jika P, Q, R elemen Z, jadi ada 3 bilangan bulat, dan P itu habis membagi Q, Q habis membagi R, maka P habis membagi R. Kalian boleh, untuk membuat kalian mudah berimajinasi, boleh menggantikan ini sementara menjadi angka. 2 habis dibagi 4. 4 habis dibagi 12. Maka 2 habis dibagi 12, gitu maksudnya. 2 ini kan yang P, R-nya yang ini 12-nya ya. Jadi 2 habis dibagi 12. Apakah ini berlaku untuk seluruh bilangan bulat? Maka dari itu kita harus membuktikannya menggunakan teorema 2.2 ini.
Cara membuktikannya bagaimana? Kita berangkat dari definisi keterbagian. P habis membagi Q, artinya Q sama dengan PX, X elemen Z, gitu ya. Definisi keterbagian, nggak ada masalah. Selanjutnya, ada tulisan di sini, Q habis membagi R. Gunakan definisi keterbagian juga. Jadi, R sama dengan Q kali Y. Y-nya elemen Z. Definisi keterbagian juga. Nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita substitusikan. R di sini kan sama dengan Q. R sama dengan QY. Nah, Q-nya itu sama dengan PX, maka Q yang ada di sini itu tak ganti PX. Ya, itu kan Q sama dengan PX ini. Q sama dengan PX. Jadi Q yang ada di sini itu saya gantikan dengan PX. Jadi R sama dengan QY itu menghasilkan R sama dengan PX dikalikan Y. Itu ya. Oke, selanjutnya apa? Pakai aturan substitusi itu. Selanjutnya apa? Kita misalkan kayak yang tadi. Ini untuk mempermudah saja. Jadi saya jadikan satu variabel yang lain. X-nya itu kan elemen Z, yang ini X-nya kan juga elemen Z, X-nya elemen Z, Y-nya kan juga elemen Z, mana? Ini, Y-nya elemen Z, X-nya elemen Z. Kalau dikalikan, maka akan menghasilkan elemen Z juga, akan menghasilkan bilangan bulat. Kita misalkanlah bilangan bulat itu M, gitu kan? Pakai operasi tertutup tadi itu ya, sifat tertutup pada operasi kali maksudnya. Jadi di sini ada R sama dengan PM, M-nya itu elemen Z, gunakan definisi keterbagian. Gunakan keterbagian gimana jadinya? Ya sudah, P yang ada di sini itu maju, R-nya itu maju. P-nya itu ke belakang, R-nya yang maju. Jadi P habis membagi R. Kenapa? Karena R bisa disimbolkan atau dituliskan dengan P kali M, dengan M-nya bilangan bulat. Itu ya. Jadi sudah terbukti, P habis membagi R. P habis membagi R. Gak ada masalah ya. Mudah ya. Kalau misalnya kalian merasa terlalu cepat, kalian bisa ulangi video ini menggunakan kecepatan kalian dalam menangkap materi ini. Disesuaikan sendiri. Itu definisi keterbagian. Contohnya seperti ini, yang tadi itu saya jelaskan sama 3 habis membagi 6. Dan 6 habis membagi 18. Sama ya, 6 bagi 3, 2. Yang ini 2. 18 bagi 6 itu 3. Maka 3 itu habis membagi 18. Kan P habis membagi Q, Q habis membagi R. Maka 3 habis membagi 18. Kayak gitu. Itu contoh penerapan teorema 2.2 pada angka, bukan variabel. Itu ya. Oke, selanjutnya teorema 2.3. Masih teorema, jadi kita harus buktikan ini. Bunyinya seperti ini. Kalau ada dua bilangan bulat, dan dua bilangan bulat itu P dan Q, P habis membagi Q, dan Q habis membagi P. Ya, P habis membagi Q, dan Q habis membagi P. Jadi dua bilangan ini saling membagi, saling habis membagi. Maka kesimpulannya P itu sama dengan plus minus Q. Nah, ini yang harus kita buktikan. Ingat ya, kalau misalnya ada dua bilangan, P habis membagi Q, Q habis membagi P, tidak selalu P itu sama dengan Q. Tapi yang benar, P sama dengan plus minus Q. Gitu ya. Kita buktikan. Oke, kita berangkat dari definisi lagi. P habis membagi Q. Maka berdasarkan definisi Q sama dengan PX, gitu, nggak ada masalah. Q habis membagi P, yang ini sekarang. Lalu kita berangkat dari yang diketahui, habis yang diketahui ini, kita ini kan juga diketahui. Q habis dibagi P, maka P sama dengan QY, Y elemen Z. Jangan menggunakan variabel yang sama X ya. Jangan menggunakan Q sama dengan PX, yang di sini P sama dengan QX, gitu jangan. Soalnya itu sudah merupakan dua bilangan yang berbeda. Kalau dua bilangan yang berbeda, maka gunakan variabel yang berbeda pula. Oke, sekarang kita sudah punya dua definisi. Sekarang kita berangkat kayak yang tadi, yang substitusi tadi. Ya, P-nya itu kan sama dengan QY, yang ini P sama dengan QY. Terus Q-nya itu sama dengan PX. Jadi Q yang ada di sini tak ubah jadi PX. Jadi P QY itu sama dengan P, Q-nya tak ganti jadi PX, PX kali Y. Kayak gitu ya, nggak ada masalah saya kira. Kemudian di sini, tak kalikan biasa, jadinya P sama dengan PXY. Oh, sama-sama ada P. Hukum kanselasi berlaku di sini. Maka P-nya hilang, 1 sama dengan XY. Itu hukum kanselasi, P-nya dicoret. Gitu ya, 1 sama dengan XY. Ingat bahwa X dan Y itu merupakan bilangan bulat. Ada dua bilangan bulat, X dan Y. Yang kalau dikalikan hasilnya 1. Kira-kira bilangan bulat itu berapa?
bilangan bulat yang kalau dikali, dua bilangan bulat yang kalau dikali hasilnya 1. Iya, hasil perkalian 1 antara dua bilangan bulat itu hanya terbentuk jika perkaliannya adalah 1 dikali 1 atau min 1 dikalikan min 1. Itu ya. Adakah yang lain? Nggak ada. Cuma ada dua kemungkinan itu ya. Kalau nggak 1 kali 1, ya min 1 kali min 1. Soalnya kedua bilangan harus bilangan bulat. Oke, sekarang kemungkinan yang pertama, itu barusan ya. Kemungkinan yang pertama, X sama dengan Y sama dengan 1. Kan 1 kali 1. Atau X sama dengan Y sama dengan min 1. Jadi dua-duanya min 1. Min 1 kali min 1, gitu kan? 1 kali 1 atau min 1 kali min 1. Jadi intinya seperti itu, maksud dari 1 sama dengan XY. Kemungkinan yang pertama, kalau misalnya X itu sama dengan Y dan dua-duanya itu 1, maka apa yang terjadi? X-nya itu 1, maka Q sama dengan P, gitu kan? Y-nya 1, P sama dengan Q, sama aja. Q sama dengan P atau P sama dengan Q itu sama. Ya, jadi di sini tuliskan kalau X sama dengan Y sama dengan 1, maka X-nya tak ganti 1 ya. Hasilnya adalah Q sama dengan P. Oke? Atau, kalau misalnya kita gunakan kemungkinan yang ini, yang min 1. Jadi kalau misalnya X sama dengan Y sama dengan min 1, maka X-nya tak ganti min 1. X-nya min 1 berarti hasilnya Q sama dengan P kali min 1. Berapa P kali min 1? Ya, hasilnya adalah Q sama dengan min P. P kali min 1 kan min P. Jadi kita punya dua jawaban. Kalau enggak Q sama dengan P, ya Q sama dengan negatif P. Kayak gitu ya. Artinya kita bisa gabungkan ini menjadi Q sama dengan plus minus P. Oke? Q sama dengan plus minus P. Loh Pak, ini beda Pak. Ini P sama dengan plus minus Q, yang ini Q sama dengan plus minus P. Pindah ruas selesai. Atau sama-sama dikalikan positif, sama-sama dikalikan negatif, maksud saya selesai. Ya, sama-sama dikalikan negatif, selesai. Contohnya, 3 habis dibagi 3, dan 3 habis dibagi 3, gitu kan? Misalnya P habis membagi Q, Q habis membagi P. Atau 3 habis membagi min 3, dan min 3 habis membagi 3. Sama ya, P habis membagi Q, Q habis membagi P. Itu maksudnya. Tapi yang ini paham ya, Q sama dengan plus minus P itu sama dengan P sama dengan P sama dengan plus minus Q. Soalnya kalau misalnya Q-nya itu kan bisa plus P, Q-nya juga bisa min P. Yang sini kamu kalikan min, maksudnya gitu. Yang kini kamu kalikan min berarti min Q sama dengan min P. Yang di sini juga kamu kalikan min, artinya apa? Min Q sama dengan P. Ya, di sini artinya P sama dengan min Q, yang di sini P sama dengan Q tetap. Soalnya min Q sama dengan min P kan ya sama aja dengan P kalikan Q kan. Di sini kamu punya P sama dengan Q, di sini kamu punya P sama dengan negatif Q. Didapat kesimpulan bahwa P sama dengan plus minus Q. Itu ya. Silahkan kalian cerna baik-baik. Ini memang sengaja nggak saya langsungkan seperti ini agar kalian bisa mengkonstruk pemahaman tentang teorema 2.3 ini secara mandiri. Oke. Teorema yang terakhir pada pertemuan ini, pembuktiannya maksudnya, jika saya punya 3 bilangan bulat, P, Q, R, P habis membagi Q, P habis membagi R. Jadi P habis membagi Q, P habis membagi R. Maka P habis membagi Q ditambah R. Gitu ya. Cara pembuktiannya seperti apa? P habis membagi Q itu kan Q sama dengan PX, pakai definisi yang tadi, sama. P habis membagi R, artinya apa? R sama dengan PY, sama, tetap menggunakan definisi keterbagian. Selanjutnya kita jumlahkan. Q ditambah R otomatis sama dengan PX ditambah PY, gitu kan? Ya, sama. Q ditambah R, PX ditambah PY. Sekarang, itu penjumlahan biasa. Sekarang ini sama-sama memiliki variabel P. Kita keluarkan atau kita distribusikan. Q plus R-nya tetap, P-nya keluar, X plus Y gitu ya. P kali X itu PX, P kali Y itu PY. Gitu. Itu distributif. Kemudian, maka hasilnya apa? Yang ini dan ini. Kamu boleh, kalau misalkan masih kebingungan langsung seperti ini, kamu boleh ganti X plus Y ini menjadi variabel lain, misalnya M.
di mana M itu sama dengan X ditambah Y. Atau N, boleh, di mana N itu X plus Y. Gitu ya. Pokoknya kenapa kok bisa langsung pakai ini? Karena X plus Y, X-nya itu kan bulat, Y-nya itu bulat. Ingat, bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan, gitu ya. Bilangan bulat kalau ditambah dengan bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat. Anggaplah ini itu N. Jadi Q plus R sama dengan PN. Maka P ini ke belakang, Q plus R ke depan. Menggunakan apa itu? Definisi keterbagian. Jadi Q plus R itu habis membagi P. Itu ya, itu menggunakan definisi keterbagian. Sudah terbukti. Ini contohnya saja yang bentuk angka. Contoh dari ini ya. P habis membagi Q, 3 habis membagi 3. P habis membagi R, 3, yang ini kan sama ya, 3 habis membagi 9. Ini nggak harus 3 loh ya, ini boleh terserah kalian lah, 6 juga boleh, terserah kalian. Hanya di sini saya buat contoh yang sama gitu, agar nggak kalian pikir P dan Q itu selalu berbeda, enggak. P dan Q itu sembarang, jadi bisa beda, bisa sama gitu. 3 habis membagi 3, dan 3 habis membagi 9. Maka harusnya kan 3 habis membagi 3 ditambah 9. Benar kah? Ya benar, kan 3 tambah 9 itu 12. 3 habis membagi 12. Karena 12 sama dengan 3 dikalikan 4. Dan 4 itu bilangan bulat. Selesai seperti itu. Ini untuk latihan kalian karena masih banyak sekali teorema-teorema yang lain. Ini ada 5 teorema yang perlu kalian buktikan. Ini sebagai kalian latihan ya. Caranya sama kayak yang sudah saya jelaskan. Mudah sekali. Kayak ini misalnya. Ini ada 5 bilangan. 5 bilangan bulat. P habis membagi Q, P habis membagi R. Jadi nanti kalian harus menyimpulkan atau membuktikan bahwa P habis membagi QX ditambah RY. Gitu ya. Gunakan definisi ini, dijabarkan, kemudian dikalikan dengan X, gitu, kedua ruas. Yang ini juga dijabarkan, kalikan dengan Y kedua ruas. Kemudian kalau sudah kalian jumlahkan, nanti ketemu seperti ini. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk ini, juga kalian kerjakan terlebih dahulu ya. 5 ini sebagai latihan. Kalau misalkan ada yang dirasa susah, mengalami kesulitan, bisa kita diskusikan pas waktu perkuliahan berlangsung melalui WhatsApp group. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan keempat ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian dapat notifikasi kalau misalkan saya mengupload video-video terbaru tentang materi teori bilangan ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.